warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Nuryani, saya dari kelas 10 IPA 1. Saya akan menjelaskan tentang kesultanan yang ada di Maluku. Kesultanan yang ada di Maluku ada 4, yaitu yang pertama Kesultanan Ternate, kedua Kesultanan Tidore, ketiga Kesultanan Bacan, dan keempat adalah Kesultanan Jailolo. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Ternate adalah salah satu kesultanan Islam yang ada di Maluku. Ternate merupakan salah satu kesultanan Islam tertua di Nusantara. Letak Kesultanan Ternate yaitu ada di Sampalu, Pulau Ternate. Kerajaan Ternate didirikan oleh Baab Mansur Malamo pada tahun 1257. Awalnya Ternate merupakan sebuah kampung, tetapi karena terus berkembang maka menjadi sebuah kesultanan. Raja Ternate yang pertama menganut agama Islam adalah Sultan Mahmud. Pada pertengahan abad ke-15, Islam diadopsi secara total oleh kerajaan dan penetapan syariat Islam diberlakukan, serta para ulama berperan penting dalam kerajaan. Sultan Zainal Abidin mengganti gelar Kalano menjadi gelar Sultan. Agama Islam di Ternate disebarkan oleh Sunan Giri dan Sunan Gresik. Lalu pada puncaknya Sultan Zainal Abidin pergi ke Pulau Jawa untuk berguru secara langsung kepada Sunan Giri. Keadaan politik Kesultanan Ternate. Baik Ternate maupun Tidore selalu berusaha untuk menguasai sendiri seluruh hasil rempah-rempah. Hal ini menyebabkan timbulnya dua persekutuan, yaitu Persekutuan Uli V yang dipimpin oleh Ternate, meliputi Bacan, Obi, Seram, dan Ambon, dan Persekutuan Uli Siwa yang dipimpin oleh Kerajaan Tidore, meliputi Halmahera, Makaya, Jailolo, pulau sekitar Ambon, sampai Papua. Hal ini menyebabkan pada wilayah kekuasaan dari dua kesultanan tersebut. Pada tahun 1512, Portugis pertama kali datang ke Maluku. Mereka disambut baik oleh Ternate dan Tidore. Lalu Ternate dan Tidore berusaha untuk menarik orang Portugis ke pihaknya dengan tujuan supaya Portugis dapat menjadi langganan tetap dan menjadi sekutu yang sehat. Tak berselang lama dari kehadiran Portugis, Spanyol datang ke Maluku, lalu memperkeruh suasana politik di Maluku karena dua persekutuan tersebut, yaitu yang pertama antara Ternate dan Portugis serta Tidore dan Spanyol. Untuk menyelesaikan persaingan antara Portugis dan Spanyol, pada tahun 1529 diadakan Perjanjian Saragossa yang isinya Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kekuasaannya di Filipina, dan bangsa Portugis tetap tinggal di Maluku. Setelah kepergian Spanyol dari Maluku, tindakan Portugis di Maluku makin merajalela, yakni dengan memonopoli perdagangan, ikut campur dalam urusan pemerintahan Ternate, sehingga menimbulkan pertentangan. Untuk menyelesaikan pertentangan tersebut, diadakan perundingan antara Ternate yang diwakili oleh Sultan Hairun dan Portugis. Namun, perundingan tersebut hanyalah tipuan. Sultan Hairun mengadakan kunjungan ke Benteng Sao Paulo, tetapi malah disambut dengan suatu pembunuhan. Kesultanan Ternate bangkit melawan orang Portugis setelah peristiwa pembunuhan Sultan Hairun. Perlawanan ini dipimpin oleh Sultan Baabul, dan Sultan Tidore pun ikut membantu. Akhirnya orang-orang Portugis berhasil ditaklukkan. Di bawah pemerintahan Sultan Baabulo, Kesultanan Ternate mengalami masa kemasannya karena berhasil meluaskan wilayahnya hingga ke Mindanao di sebelah utara dan Gitu Ambon di sebelah selatan. Kemunduran Kerajaan Ternate. Pada masa Syahid Berkat, lambat tahun kebesaran Ternate mulai runtuh karena menghadapi tekanan yang berat dari Spanyol di sebelah utara dan VOC di sebelah selatan. Kemunduran Kerajaan Ternate juga disebabkan oleh diadu dombanya Kerajaan Ternate dengan Kerajaan Tidore.
peninggalan Kesultanan Ternate. Di antaranya yaitu satu, Istana Sultan Ternate, kedua, Benteng Kerajaan Ternate, ketiga, Masjid Sigilamo atau bisa disebut Masjid Sultan Ternate, yang keempat adalah Makam Sultan Baabullah. Sekian pembahasan tentang Kesultanan Ternate dari saya. Selanjutnya pembahasan yang belum dibahas akan dilanjutkan oleh teman saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.